Bukan, itu ujian iman kepada wanita itu. Betul, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu jawab perempuan itu, betul Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, pertanyaan saya, untuk anak-anak, ini maksud Yesus anak-anak ini dikiaskan kepada siapa? Boleh saya jelaskan lengkap dulu kah? Baru mbaknya tanggapi, bisa nggak? Enggak, abang jelaskan dulu. Matius 15:26 itu kiasannya untuk siapa? Anak-anak untuk siapa? Anjing kepada siapa? Itu jelas konteksnya loh bang. Saya baca betul itu. Ketika perempuan Kanaan datang kepada Yesus meminta bantuan, anaknya sedang kerasukan setan. Saya tahu itu kok. Ya, ya, begini mbak. Dalam pemahaman iman kami, iman Kristen, wanita ini kan datang sedang minta tolong ini, tolong disembuhkan anaknya. Karena dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan atau bermujizat untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, Nah, Yesus pertama menguji dia ada dua pertanyaan yang diuji. bukan menguji dia bang. Abang nggak baca berarti. Bukan menguji dia bang. Bahkan Yesus disuruh murid-muridnya untuk mengusir. Abang makanya bang, abang jangan ngomong begitu dong. Abang baca dulu. Saya bacakan ya. Bang, Mbaknya boleh abang bantah, ini, nanti setelah saya abang belum, bicara. abang belum membaca, terus abang menerangkan sesuatu yang belum abang baca. Coba dengarkan baik-baik ya. Nih, saya baca Matius 15. Nih, abang katanya menguji dia. Bang, dia bahkan disuruh murid-muridnya dia untuk diusir loh bang. Iya abang kok. Mbak, Nih, ya, dengarkan dulu silakan, baik-baik. kita boleh Bang, berbeda pendapat. perempuan Kita boleh Kanaan beda yang pendapat. percaya. Lalu Yesus sebentar, saya bacakan aja biar abang paham. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23-nya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dia tidak peduli, Bang. Lalu murid-murid Yesus datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bahkan muridnya menyuruh Yesus mengusir. Abang bilang menguji pula. Jawab Yesus. Jawab Yesus, sabar dulu Bang. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus mempertegas kepada perempuan Kanaan itu, dia itu hanya untuk Bani Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Makanya pertanyaan saya Bang, ini kan Yesus membuat suatu kiasan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pertanyaan saya kepada abang, disediakan bagi anak-anak, anak-anak ini merujuk kepada siapa bang? Dan anjing merujuk kepada siapa? Abang bilang katanya dia. Boleh. Itu dua pertanyaan. Ya, mbaknya boleh punya pendapat begitu, tapi kan saya juga boleh dong punya pendapat. Saya bukan punya pendapat bang. Bang, abang saya sudah bacakan dari awal. Bang, saya sudah bacakan dari awal bahwa apa ketika perempuan itu meminta bantuan Yesus, pertanyaan saya pertama, apakah Yesus peduli? Nanti kan di bagian terakhir kan Yesus peduli. Kalau mbak baca, Yesus seperti yang kau kehendaki. maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu besar imanmu, Besar maka imanmu, ya. jadilah Karena kepadamu imannya seperti diuji. maka jadilah kepadamu seperti yang Yesus kehendaki atau ibu itu kehendaki. Bukan. Ya, ibu itu menghendaki supaya anaknya disembuhkan. Nah, berarti kehendak ibu itu kan? Berarti kehendak ibu itu kan? Iya. Ya udah bukan peduli, kehendak kan? Yesus. Kehendak Yesus atau tidak? Kehendak Yesus atau tidak? Ya. Kehendak ibu. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Sabar. Ibu kan Jadi minta tolong maka kepada Yesus Yesus menjawab untuk sabar. menyembuhkan anaknya. Maka Yesus menjawab Ibu dan jangan dua berkata pertanyaan, kepadanya, dua hai pernyataan. ibu, sabar dulu dong. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki atau yang dikehendaki Yesus. Siapa yang kehendaki? Siapa yang? Yang kau kehendaki. Kehendak Ibu siapa? menghendaki Ibu anaknya itu apa disembuhkan. kehendak Yesus?
Kehendak ibu itu atau kehendak Kehendak ibu Yesus? itu. Kehendak ibu itu. Iya. Anaknya disembuhkan. Bukan kehendak Anaknya loh. disembuhkan. Loh. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pertanyaan saya, Iya. dari mana Berarti Matius lolos tahu dua ujian. langsung? Oke, dari mana Matius tahu anak itu langsung sembuh? Loh. Loh. Itu pasti sudah ada proses yang lain. Dari mana tahu? Dari mana tahu? Dari mana tahu? Ya, Dah. di situ nggak dijelaskan tentang gimana apakah anaknya Matius dibawa atau dari mana tidak. tahu? Tapi Dan seketika sabar dulu, Bang. dua pernyataan Bang, itu, Bang, dua pernyataan sabar itu dulu. tuh batu Saya ujian baca, bagi saya wanita pakai data, itu. Bang. Saya pakai data. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tahu dari mana Matius, Bang? Besar imannya setelah diuji. Tuhan tahu setelah diuji, Mana direndahkan. Yesus menguji? Di mana Yesus menguji? Kayak anjing kan? Mana? Dibilang Di mana kayak Yesus anjing. menguji? Di mana? Kita percaya. Dibilang aku datang bukan kepada orang Yahudi saja, tapi ibu itu tetap percaya bahwa Yesus Tapi anjing bisa ini merujuk kepada siapa? datang ke semua orang. Anjing ini Dia merujuk lolos kepada ujian. siapa? Iya, Maka anjing Tuhan ini merujuk katakan, kepada siapa, Bang Ken? besar imanmu. Anjing ini merujuk kepada siapa? Anjing ini merujuk kepada siapa? Perempuan itu direndahkan Berarti loh. perempuan itu dikiaskan anjing. Iya, direndahkan. Tapi dia lolos ujian. Kan Yesus bilang, besar imanmu. Jadi enggak. Jadi dikatakan melemparkannya, maksudnya dikatakan mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak itu merujuk kepada Bani Israel. Anjing itu merujuk kepada di luar Bani Israel. Iya. Karena perempuan itu lulus walaupun Bang. direndahkan. Dan cukup, Bang. Percaya. Dan cukup. Berarti begini. Berarti di luar dari Bani Israel, Yesus mengkiaskan itu adalah anjing. Gitu. Bukan, itu interpretasi Selesai, Bang. Anda. Loh, sekarang begini saya tanya. Anjing ini merujuk kepada siapa? Walaupun direndahkan. Anjing ini merujuk kepada perempuan siapa, itu walaupun Bang? direndahkan. Anjing itu merujuk kepada siapa, Bang? Perempuan itu direndahkan dia. Perempuan Dia itu Bani percaya, Israel tetap atau percaya. bukan? Perempuan Dia itu Bani beriman. Israel atau bukan? Perempuan itu Israel Bukan. atau bukan? Bukan. Bukan Jadi Bani di luar Israel. dari Israel itu anjing? Perempuan itu sendiri yang direndahkan, bukan bicara di luar. Iya, di luar dari Israel itu anjing atau bukan? Interpretasi Anda. Saya tinggal jawab. Di luar dari Israel anjing atau bukan? Tidak, hanya khusus untuk perempuan itu. Loh, Hanya khusus untuk berarti di luar perempuan Israel. itu, jadi Yesus mengkiaskan kepada perempuan itu anjing. Iya. Dia lulus ujian iman karena walaupun direndahkan, dia tetap Oh. percaya. Oke. Di dalam Matius 7 nomor 9, jangan engkau memberikan barang kudus kepada anjing, memberikan mutiara kepada babi, itu merujuk kepada siapa lagi? Itu Berarti ajaran- Mana? Saya nggak. Matius 7 nomor 9, coba. Abang nggak tahu. Saya nggak bawa Alkitab. Oke, sebentar ya. Saya kebetulan di kantor, Alkitab ada di rumah. Oke, saya buka ya, Matius 7 ya. Ini saya bingung, makanya ajaran anjing babi ini kok ajaran kasih ya? Ini tadi belum tuntas, mbaknya belum. Apa? Ya, sabar Ini dulu. mbaknya sudah. Saya penasaran aja, kenapa kok ada babi dan anjing gitu loh? Iya, dia Ya. menghadapi ujian iman, direndahkan tapi dia tetap percaya. Matius 7 nomor 6. Nih. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini babi dan anjing merujuk kepada siapa lagi? Itu perumpamaan kan? Itu kalau tidak salah perumpamaan di mana Yesus mengatakan ngapain kita buang barang bagus kepada orang yang tidak menghargai barang bagus itu. Oh, kalau orang yang tidak menghargai barang bagus itu disebut babi dan anjing gitu ya? Sia-sia kan? Itu Iya, disebut babi dan anjing gitu. ya kan arti babi tidak tahu menghargai, tidak tahu menghargai emas. Contoh abang, Iya. contoh abang ya. Abang memberikan nasihat kepada anak abang, tapi tidak didengar, dia tetap melawan. Itu ibaratnya seperti babi dan anjing juga lah ya. Lah iya kan? Jangan kau memberikan sesuatu yang baik, yang kudus. Kita sudah ajarkan dia kebaikan, ajarkan kebaikan, ya kan? Ajaran tentang firman Tuhan, tapi dia tetap ngeyel, dia tetap jahat, tetap berdosa. Berarti itu mereka tuh adalah binatang, anjing babi. Dan
itu menunjukkan Oh, bukan. bahwa Jadi maksudnya jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ini apa maksudnya? iya, tunggu penjelasan saya dulu, Mbak aja jangan buru-buru potong-potong. Silakan. Mbak orang-orang ini, ini, kalau kita punya emas, kita kasih ke babi atau anjing, itu kan babi dan anjing nggak tahu menghargai emas. Jadi percuma kita memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak paham bahwa itu berharga. Gitu loh. Apa, Ya, kalau orang itu tidak paham pengertiannya. itu barang berharga, berarti itu mereka tuh adalah kita kiaskan kepada babi dan anjing gitu ya. Bukan artinya kepada tidak tahu menghargai. Bukan. Di sini kan dikatakan kepada barang yang kudus kepada anjing, mutiara kepada babi. Nah, kalau abang memberikan barang sesuatu barang yang baik dan mereka tidak menghargai, contoh, abang berikan misalnya istri abang baik, memberikan tetangga abang, ya kan, kue, tetapi karena mungkin dia tidak suka dibuangnya ke tong sampah, terus itu dikiaskan kepada babi anjing gitulah ya, karena tidak menghargai. Ayo, orang yang tidak tahu menghargai apa benda yang berharga. Benar. Kalau kita memberikan sesuatu barang yang berharga tetapi mereka tidak menghargai, itu maksudnya dari ayat ini. Nah, orang yang tidak menghargai pemberian itu dikiaskan kepada babi dan anjing. Ya, itu dianggap orang yang tidak. Ya, Ajaran kasih atau tidak, Bang? loh, itu Loh, konteksnya beda loh, lagi. loh, Saudara. Bang Ken, katanya kan ajaran kasih, kasihilah juga musuhmu. Jadi kalau kita, makanya dikatakan kalau kau ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kirimu. Artinya apa? Kalau ada orang yang menganiaya kamu, janganlah kamu balas. Bener nggak? Ya, Tetap benar. kamu doakan, Ada bener nggak? Nah, kalau kamu, contoh Bang Ken kasih saya kue. Saya tidak menghargai, saya buang. Tetapi sudah dikatakan di situ itu merujuk kepada babi dan anjing. Itu gimana ajaran kasih kayak gitu, Bang? Bukan. Itu bukan makna letter leg. Itu bukan makna letter leg babi dan anjing. Bukan. Itu kepada Loh, Bang, orang-orang yang nggak punya. Bang, saya tanya, babi dan anjing itu merujuk dikiaskan kepada siapa, Bang? Itu bukan letter leg, bukan makna letter leg. Loh, Bang, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Babi dan anjing ini merujuk kepada siapa, abangku? Kepada manusia-manusia yang tidak tahu menghargai barang. Nah, kepada manusia-manusia yang tidak tahu menghargai. Sementara ajaran Yesus apa katanya? Kasihilah musuhmu. Doakan orang-orang yang menganiaya kamu. Doakan, Abang. Kalau enggak, sebentar dulu, Bang. Bang Ken, bukankah kalian disuruh mendoakan musuh-musuh atau orang-orang yang menganiaya kamu? Betul tidak? Nah, terus ini katanya orang yang tidak menghargai pemberian kita itu dikatakan dikiaskan kepada babi dan anjing. Gimana? Kita makna pemberian ini misalnya Mbak. Misalnya kita memberitakan Injil untuk menawarkan jalan keselamatan. Tapi orang kalau nggak menghargai jalan keselamatan, ya berarti dia seperti kayak tidak menganggap Babi itu dan barang yang anjing. berharga. Seperti kayak babi dan anjing. Bukan. Orang yang tidak tahu memiliki pemahaman. Abang jangan hilangkan kata babi dan anjingnya, Bang. Iya. Abangku jangan hilangkan abangku. Babi dan anjing itu, Nah, babi dan anjing itu adalah makhluk yang tidak tahu menghargai barang yang berharga menurut kita. Gitu Bang, loh. tugas kita kalau mereka tidak terima, kayak kami Islam, kami menyampaikan kebenaran. Kalau abang tidak terima ya sudah. Intinya udah sampaikan. Loh, ini malahan kalau tidak terima dikatakan babi dan anjing. Mana, Bang? Bukan dikatakan. Loh, Bilang jadi kalau babi dan anjing ini apa maksudnya babi dan anjing? Babi dan anjing artinya orang yang tidak tahu menghargai barang Nah yang berharga. betul. Contoh saya kasih tahu kebenaran. Yesus itu bukan Tuhan loh, Bang Ken. Dia hanya utusan. Nah, Bang Ken tidak terima. Tetap ngeyel Yesus Tuhan. Terus apa mau saya bilang? Di dalam ajaran kami tidak masalah. Itu adalah orang-orang kafir. Arti kafir itu menutup diri. Nah, sementara Bang Ken maksud orang-orang yang sudah diinjili tapi dia tidak menghargai, dia tidak terima, yaitu sama saja seperti melemparkan mutiara dengan barang kudus kepada babi dan anjing. Nah, orang-orang yang tidak menerima itu sudah dikiaskan kepada babi dan anjing, Abang. Betul kan? Abang jujur aja lah, Bang. Betul kan? Betul kan? Ya.
Nora boleh punya pandangan begitu, tapi kan Minum dulu, Pak sama saya. Minum, Bangken, minum. Iya Bang Ken, jadi begini ya, di dalam Matius 7 nomor 6, Bang Ken sudah menjelaskan, orang-orang yang sudah diberitakan tentang Injil, firman Tuhan, itu sama saja seperti kita membelikan barang kudus, tetapi mereka tidak menghargai, makanya ada kiasan seperti memberikan barang kudus kepada babi, memberikan mutiara kepada anjing, itu orang-orang yang tidak menghargai ketika ada yang menyampaikan kebenaran, betul tidak? ya benar. Betul. Nah, tapi ajaran Yesus apa katanya? Doakanlah, doakan orang-orang yang menganiaya kamu, sebab kasihilah musuhmu. Itu Nah, beda tapi konteks. ketika begini, ini berarti seperti suatu pemaksaan begini loh. Begini loh, Bang Ken. Konteksnya beda. Itu Bukan, bisa Bang Ken, seperti ini. Saya katakan begini, kebenaran. Bang Ken, Yesus itu bukanlah Tuhan, dia itu utusan Bapa. Yang dimana ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, di situ mengatakan satu pekerjaan, satu misi. Yang dimana Bapa mengutus Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman. Apa itu kebenaran firman? Kebenaran firman bahwa satu-satunya Tuhan yang harus disembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Bang Ken tidak terima. Nah, padahal saya sudah menyampaikan firman yang apa yang diberitakan oleh Yesus. Nah, Bang Ken tidak terima, makanya dikiaskan kepada babi dan anjing. Kalau di dalam Islam, Bang Ken, kami Muslim wajib menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Satu-satunya Tuhan yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Tapi kalau kalian tetap tidak terima, itu urusan kalian. Dan kami tidak pernah mengkiaskan kalian kepada babi dan anjing. Karena pakai begini. Ini Mbak, saya tahu Islam kan punya teologi bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ketika mereka mendatangi Alkitab, mereka sudah framing di otak mereka bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, ada begitu banyak ayat Alkitab yang mengatakan Yesus itu Tuhan, tetapi mereka Gimana? nggak mau lihat ayat itu. Gimana? Yang mereka lihat adalah ayat-ayat yang kira-kira mendukung teologi mereka. Ya salah satunya ayat itu dikatakan itu, yang sering dikatakan oleh umat-umat Muslim itu Yesus itu Iya. utusan. Gini Iya, Mbak, banyak ayat Maka yang lihat misalnya mengatakan, di Lukas, bukan, Bang Ken, banyak ayat yang mengatakan Yesus Tuhan itu di mana? saya ambil contoh ya, misalnya di Lukas 2 ayat 11 kalau nggak salah, itu dikatakan begini, ketika malaikat datang kepada para gembala di padang, dia katakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Ayat itu tidak dilihat oleh umat Muslim. Mereka Oke, selalu lihat oke. ayat-ayat yang kira-kira mendukung teologi mereka. oke. Lukas 2 nomor Gimana? 11 hari ini, ya sabar, kita kaji itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat datang kepada para gembala. Betul? Ya, Nah, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, apakah juga dikasih tahu kepada Maria bahwa yang lahir itu Tuhan atau manusia? ya, dia akan hamil dan melahirkan dari Roh Kudus. Bukan, yang malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Itu kan dua natur pribadi bayi yang lahir dari Maria. Ada natur manusiawi dan natur ilahi. Nah, di mana Nora tertulis membantah. natur? Di mana Nora tertulis membantah natur? Tuhan. Bentar. Tertulis natur manusia dengan ilahi kepada Bunda Maria itu di mana tertulis? Ya, kan dibilang Bunda Maria hamil oleh karena Roh Kudus. Tidak ada. Artinya itu Roh Allah. Nggak ada. Ada di Mbak Nora ini gimana? Lukas 1 saya baca. Bagaimana kalau saya baca? Ya coba ini. Pada saat Maria malaikat mendatangi Yesus. Sorry saya nggak bawa Alkitab karena lagi di kantor nih. Oke, nggak apa-apa. Ya. Lukas 1 ya. Lukas 1 dari 26. Perikopnya tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Elohim menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di mana? Di mana Yesus melahirkan, Bunda Maria melahirkan dua natur? Iya, dia kan tanpa persetubuhan laki-laki dan perempuan. Itu Roh Kudus yang menaungi dia, kemudian dia hamil dan melahirkan. Itu proses tidak alami sebagai manusia. Kalau Bang, abang, Melkisedek pun juga tanpa bapak ibu malahan. gimana? Astagfirullah, abang nggak tahu ceritanya Melkisedek? Yang mana di mana tuh? Bentar, saya bacakan lagi. Bang, abang belajar lagi ya. Baca kita banyak-banyak. Mbaknya belum bahas itu loh. Malaikat bilang kepada para gembala, Yesus Tuhan. Mbaknya nggak bantah itu. Oke, sekarang kita bahas ya. Lukas 2 nomor 11. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Oke, Kristus itu artinya apa, Bang? Yang diurapi. Nah, yang diurapi. Jadi yang diurapi ini Tuhan atau manusia, Bang? Manusia kan dua natur. Kan ada dua natur di dalam. Natur manusia dan natur ilahi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Yang juru selamat ini siapa, Bang? Juru selamat ini siapa? Katakan Tuhan, mbaknya nggak pada Tuhan, mbaknya memberi interpretasi terhadap. Bang, Kristus Tuhan. Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan, Bang. Ya. Tapi dia juga Tuhan. Karena dua natur Mana? itu. Makanya saya bilang di mana Maria dikatakan malaikat Gabriel melahirkan Tuhan. Loh, tadi mbaknya tanya di mana dalilnya Yesus itu Tuhan. Saya sudah memberikan, Bang, malaikat itu mengatakan Kristus Yesus Tuhan, Bang. Kristus itu artinya Ya, manusia yang Kristus. diurapi, Bang. Manusia diurapi, tetapi Tuhan itu adalah ilahi. Dua natur itu. Saya tanya, yang mengurapi Yesus siapa? Ya, Yang mengurapi Yesus. Apa yang mengurapi? Dia mengutus. Bapak itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Dan iman Kristen kan Makanya dikatakan, Bang. pribadi. Oke, kita ganti pakai bahasa Ibrani, Bang. Kristusnya diganti pakai bahasa Ibrani. Hari ini telah kalau Mbak lahir. Dora nggak mau ngasih bahasa Ibrani, Sabar dulu, Bang. jangan sok-sok Hari bahasa ini, Ibrani. bentar dulu, Bang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan ya. Ya. Nah, Mesias Tuhan, itu kan? artinya apa, Bang? Ada Mesias. kata Tuhan situ enggak? Ya, Mesias artinya apa? Yang diurapi. Ya, yang mengurapi Yesus siapa? Bapa. Tuhan bukan. Tuhan Ya. bukan. Pribadi pertama dalam Allah Tritunggal. Bapa. Tuhan bukan. Loh, saya udah, itu Tuhan. Bapa yang mengurapi.
Nah, jadi yang mengurapi Yesus siapa, Bang? Bapa. Tuhan kan? Yesus kan anak. Bapak Anak itu Roh Tuhan Kudus. tidak. Iya Tuhan. Itu pribadi Nah, pertama dalam berarti begini, Bang. Kita ganti Mesias itu artinya manusia yang diurapi, betul tidak? Kristus artinya manusia yang diurapi, betul tidak? Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus. Bukan. Mbaknya kalau lihat di perjanjian lama. Kristus artinya apa? Mbaknya kalau lihat di perjanjian lama. Kristus yang disebut juru selamat itu adalah Allah sendiri. Kristus artinya apa, Bang? Kristus artinya apa? Artinya yang diurapi. Kristus, Yang diurapi ini manusia apa bukan? Bukan. Yang diurapi ini manusia apa Tuhan? Manusia. Ya, yang mengurapi Yesus siapa? Itu ada koma loh, mbaknya baca itu. Nggak ada komanya, Bang. Nggak ada koma. Nggak ada koma, Bang. Sebentar, saya tunjukkan ya, Bang. Abang ini loh, ngawur katanya. Bukan Kristus yang diurapi Tuhan, bukan. Kristus Tuhan. Itu. Kristus itu, iya, Kristus Tuhan. Kristus itu artinya apa, Bang? Itu gelar yang diberikan kepada manusia yang diurapi. Nah, Tuhan itu yang adalah- mengurapi dia siapa, Bang? Itu adalah pribadi ilahi. Kalau Tuhan itu adalah pribadi ilahi. Tuh, abang ini. Loh, Yang mengurapi bahwa dia siapa, Bang? Maria melahirkan bukan karena hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan. Itu ada roh ilahi yang masuk ke dalam kandungan dia. Manola jangan nangis. Bukan, abang ini lucu. Kristus itu artinya apa? Manusia yang diurapi. Yang mengurapi Yesus siapa? Tuhan. Pribadi Nah, jadi yang dilahirkan Bunda Maria ini manusia atau Tuhan? Ya? Loh, manusia ilahi. Dua Berarti pribadi di Tuhan. dalam itu. Iya. Berarti Tuhan. Berarti Tuhan. Iya, Mbak. Iya, iya. Berarti yang di Oke, berarti yang disalib ini manusia apa Tuhan? Manusia Yesus kan? Tuhan Yesus. Bukan Tuhan. Nanti pada saat terakhir sebelum ajal tiba, dia kan mengatakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Enggak, yang saya tanya, yang dilahirkan, sahabat dulu, yang dilahirkan Bunda Maria ini manusia atau Tuhan? Yang kelihatan manusia, itu manusia biasa. Bisa lapar, jadi Tuhan, bisa haus. Iya. Oh, bisa oke. makan, Jadi waktu bisa dia nangis. berbuat mukjizat, ya, jadi waktu dia membuat mukjizat ini manusia apa Tuhan? Kalau dia membuat mujizat itu karya, itu apa, otoritas ilahi loh. Banyak ketika dia membangkitkan Lazarus dari apa, kubur, itu otoritas ilahi. Ketika dia meredakan gelombang laut, dia perintahkan saja laut teduh, langsung teduh. Oke. Ketika orang Iya. sakit dibawa Saya terima. pada dia, Saya terima. dosa Ya, sudah oke, saya terima. diampuni. Ya udah, saya terima. Jadi waktu Yesus ditangkap, otoritas sebagai ilahinya kemana? Loh, dia kan menggenapi misinya, datang ke dunia. Jadi dia memang tidak melawan. Ketika Petrus mencabut pedang untuk memotong telinga hamba imam besar, dia larang, tidak boleh. Langsung dia memasak kembali telinganya dan mujizat terjadi, telinga terpasang kembali. Karena memang kalau dia melawan, nanti dia melanggar misinya untuk datang ke dunia ini. Oke. Jadi waktu pas Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia ngapain menyuruh 3 muridnya berjaga-jaga? Ya nanti saya nggak lihat konteksnya. Tapi apa kemungkinan apa dia ya suruh mereka jangan sampai tidur. Iya, kenapa disuruh berjaga-jaga? Saya nggak tahu ya. Nanti coba saya pelajari lagi. Itu waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia tahu dia mau ditangkap. Tahu. Loh, kita kalau baca ayat-ayat sebelumnya. Iya, tahu. Itu kan Terus? dikatakan anak Iya, manusia. oke. Iya, udah bang, jangan terlalu panjang. Itu Yesus takut atau tidak waktu dia di Taman Getsemani? Sebagai manusia ya, sebagai manusia dia gentar. Oke, di mana otoritasnya sebagai ilahi ketika dia mau ditangkap? Loh, kan dia berdoa. Di dalam doa itu dia katakan, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Artinya dia tahu bahwa misi dia itu datang untuk
menjadi anak domba Allah yang disembelih untuk Iya, oh jadi menebuskan dosa. Bunda Maria tahu bahwa anaknya ini datang ke dunia itu punya misi. Dia harus dibunuh. Saya belum baca referensi ya, tapi Yesus kepada para murid-murid sudah menyampaikan itu. Kalau Mbak Nora baca di Kan begini loh Bang Ken. Segala sesuatu, apalagi Yesus kan belum punya istri. Segala sesuatu pasti diberitahukan kepada ibunya dulu gitu loh. Berarti ibunya tahu nggak kalau Yesus ini gini. Ibunya tahu nggak kalau Yesus ini mau punya misi mau mati? saya nggak tahu apa dia tahu atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kepada para murid tertulis. Jadi apa tujuan Yesus yang Tuhan dia berdoa kepada Tuhan Bapa? Tujuannya untuk apa? Sebagai manusia dia gentar dan dia akan bilang kalau bisa cawan ini lalu daripada dia. Artinya Berarti dia minta diselamatkan. Berarti dia minta diselamatkan. Iya, sebagai manusia dia gentar. Dia berdoa. Iya, dia berdoa kepada Bapaknya. Kalau bisa cawan ini berlalu daripadanya kan berarti kalau bisa dia jangan disalibkan. Dia minta diselamatkan. Iya, artinya jangan dikorbankan sebagai manusia. Jangan dikorbankan. Berarti sebentar Tuhan dulu, kan sebentar dikatakan dia bilang dulu, begini. sebentar dulu. Tapi bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Sabar Bang Ken. Berarti kalau Yesus Komat minta, tadi. sabar dulu, sabar. Kalau Yesus minta jangan dikorbankan, berarti dia tidak ingin disalibkan, betul? Mbaknya coba baca sampai terakhir. Di bagian akhir katakan, tapi bukan seperti yang kau kehendaki. Yesus sabar dulu. Tapi seperti Ketika yang Yesus kau berdoa di kehendaki. Taman Getsemani, dia minta kalau bisa dia jangan dikorbankan. Loh, itu pernyataan dari Bang Ken. Ya, Berarti dia tapi sebenarnya itu tidak mau masih lanjut, dikorbankan, loh. kan? Tetapi Jawab bukan seperti yang kau jujur dong, Bang kehendaki. Ken. Tetapi Berarti seperti dia yang mau kau dikorbankan kehendaki. atau tidak? Jawab jujur, berarti dia mau dikorbankan atau tidak? Loh, Hah? Ibu bisa baca di bagian akhir. Tetapi bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kehendak siapa? Kehendak siapa yang harus jadi? Bapa, kehendak Bapa. Berarti yang harus Bapak jadi. menginginkan Yesus untuk dikorbankan. Iya, dia kan diutus untuk dikorbankan misi penyelamatan. Yesus mau atau tidak? Loh, dia datang ke dunia ini kan dia kan diutus untuk kehendak Yesus mau atau tidak? Yesus mau atau tidak? Loh, Buktinya kalau dia mau ngapain dia katakan biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Gini Mbak, manusia bukan gentar. Sebagai manusia. Tetapi kita lihat terjadi, dia mau tunduk pada kehendak Allah, kehendak Bapa. Tidak, sekarang pertanyaannya, Yesus mau atau tidak untuk dikorbankan? Mau dong. Tapi katanya biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Mbaknya lupa ayat yang terakhir. Tetapi bukan kehendakmu yang jadi. Tadi katanya Bang Ken, Yesus tidak mau dikorbankan. Gimananya? Ya. Bagian terakhir kan di ayat dikatakan Mbak Nora. Tidak, dari awalnya ketika dia datang ke Taman Getsemani, dia bilang, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku. Berarti Yesus ingin cawan itu berlalu dari... Sekiranya mungkin. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu maknya lupa poin terakhir itu. Berarti Akhirnya Yesus kehendak disalibkan. Bapa yang jadi dan dia Berarti taat Yesus pada ingin apa yang dikehendaki. Ya jawab dulu Bang Ken. Yesus sebenarnya ingin disalibkan atau tidak? Yesus mau taat pada kehendak Bapa. Bapa menghendaki Yesus disalib. Yesus mau disalibkan atau tidak? Keinginan Yesus. Ya, dia mau taat pada kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Lah, tapi dia bilang biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Gimananya? Terus kita mau baca. Maknya nggak jujur mengutip ayat loh. Loh, ya Bapakku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku. Sekiranya mungkin cawan. Sekiranya mungkin. Nah, pertanyaan dia. Berarti kalau dikatakan sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, berarti Yesus ingin atau tidak disalibkan? Sebagai manusia dia gentar. Tetapi di poin Berarti terakhir, takut. bukan kehendak, Berarti dia takut. bukan kehendakmu yang jadi, tapi Bang Ken, kehendakmu yang Bang Ken, kalau takut berarti dia mau atau tidak? ya.
Kalau mau takut dong. dia mau atau datang ke tidak? dunia ini menderita. Saya tidak tanya dia datang ke dunia. Ada momen Kita keraguan. poin waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Kalau dia katakan, kalau dia gentar seperti mau mati rasanya, katanya kepada murid-muridnya, berarti dia ini mau atau tidak untuk disalib. Mau dong, buktinya dia disalib. Itu jangan bilang buktinya dia disalib, keinginan dia ketika dia sekiranya kalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu. Itu artinya sebenarnya dia mau atau tidak untuk dikorbankan. Dia Kan mau. katanya ada Dia kata mau sekiranya. taat pada kehendak Bapa. Dia mau taat pada kehendak Bapa. Dia mau atau tidak? Mau Sebenarnya. Iya, dia mau taat pada kehendak Bapa itu. Di bagian akhir kan Kalau begitu. dia mau, ngapain dia ngomong sekiranya? Cawan ini berlalu daripadaku. Ada kegentaran menghadapi maut. Nah, kalau Tapi dia dia mau, katakan ngapain pada dia akhir. gentar? Kalau dia mau, ngapain dia gentar, Bang Ken? Alah, Bang. Bang, Pahlawan. contoh, Bang, contoh. Kalau abang naik motor, misalnya abang tidak pandai naik motor, tapi abang beranikan diri naik motor. Jadi di situ abang tidak perlu takut untuk jatuh. Nah, kalau Yesus memang dia katanya mau untuk disalib, ngapain dia merasa takut? Ini Lucu abang ini. Contoh ya, saya ambil contoh. Ketika para pahlawan Indonesia tentara ketika berjuang, mereka mengatakan siap berkorban jiwa dan raga. Tetapi apakah mereka maju ke depan? Silakan tembak aku biar Indonesia merdeka. Bongo, itu namanya bunuh diri, Bang. Itu namanya bunuh diri. Itu namanya misi bunuh diri kalau kayak gitu, Bang. Kalau kayak begitu, Bang, itu bukan seperti itu konteksnya. Seperti pahlawan. Dia maju tak gentar, berani mati, itu artinya melawan. Abang, tunggu dulu lah, Bang. Abang ini seorang dari apalah, terpelajar saya rasa ya. Orang yang seperti itu, ayo bunuh saya, itu namanya bunuh diri, Bang. Tapi kalau dikatakan dia berperang, sebentar dulu, Bang, dengarkan saya. Kan ini contoh. Dia berperang kayak pahlawan. Itu dia berperang, Bang. Maju tak gentar, artinya apa? Dia maju, dia itu berperang, dia berani mati. Bukan berarti berani mati, dia tidak bawa senjata baru dia... Itu namanya bunuh diri, Bang. Masa Abang tidak tahu yang seperti itu? Mereka ada ketakutan nggak menghadapi kematian? Ada. Mereka kalau sudah berani seperti itu, mereka tidak takut, Abang. Iya. Tapi Loh, Abang lucu, makanya saya bilang, Abang dengarkan dulu, Bang. Ketika Abang belajar naik sepeda, tidak ada rasa takut. Artinya kalau tidak ada rasa takut, Abang sudah berani mengambil resiko ketika Abang jatuh. Gak ada rasa takut. Kalau takut, Abang tidak akan berani belajar naik sepeda. Nah, sama seperti Yesus. Kalau Yesus merasa takut, ngapain dia tuh sampai menangis? Bang, dia saking takutnya, itu dia punya keringat. Seperti apa? Bulir-bulir darah jatuhnya, Bang. Saking takutnya. Datang Bapa itu menguatkan dia dengan cara mengutus malaikat. Bapa sampai mengutus malaikat untuk menguatkan Yesus. Masa Abang nggak baca datanya?